Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti, terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana rembulan terjun dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa, langganan dan jasa. Terpujilah wahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti, terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejut dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa, lambang tanda jasa. Cek, kedengaran? Oke. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, kita mulai saja ya untuk webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Yang saya hormati para kepala sekolah, operator, guru, dan rekan-rekan praktisi pendidikan dari seluruh Indonesia. Rasanya senang sekali bisa menyapa Bapak dan Ibu pada hari ini dalam keadaan yang sehat dan sangat bersemangat ya. Akhirnya di bulan Oktober ini kita bisa bertemu lagi di webinar kedua EduTechno. Sambil menunggu peserta lain bergabung nih, boleh dong Bapak Ibu ketik di kolom chat nih dari sekolah mana aja yang bergabung webinar hari ini. Mungkin dari Ibu Jauharatul Farida atau mungkin dari Agustia Laila atau Bapak Sandy Septian mungkin bisa ketik di kolom chat atau mungkin bisa raise hand gitu. Chatnya mana? Oh iya, ini dari Ibu Emi Soswati dan ada dari Ibu Ana Pragian ya dari Jambi hadir. Oke Ibu, ya mungkin saya yakin ini dari banyak berbagai daerah ya dari Indonesia nih, keren banget.
Jadi Bapak Ibu, perkenalkan dahulu saya Natasha nih selaku moderator sekaligus pembawa acara pada webinar pagi hari ini ya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam webinar pagi ini yang bertema transformasi administrasi sekolah dari buku absensi ke aplikasi digital. Nah, webinar ini kami selenggarakan sebagai bentuk komitmen kami dari PT EduTechno Indonesia untuk membantu sekolah bertransformasi nih menuju era digital, terutama dalam pengelolaan administrasi seperti absensi, rekap data, dan juga pelaporan otomatis seperti itu. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi nih, kita mulai dulu dengan sedikit cerita ringan, mungkin biar suasananya lebih cair ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya buka dengan pertanyaan, sekolah mana nih yang udah ikut digitalisasi? Kayak mungkin yang tadinya manual, apa-apa harus dicatat di kertas soal administrasinya mungkin, dan sekarang sudah lebih simpel yaitu pakai aplikasi. Contoh kayak absensi atau mungkin ujian CBT atau Sarpras begitu. Jadi apakah sekolah Bapak Ibu sudah ke tahap ini? Boleh dong sambil share nih, bisa balas di kolom chat atau mungkin bisa sharing langsung dengan menghidupkan mikrofonnya gitu. Mungkin dari Ibu Nadia mungkin atau Krisna, Bapak Sandy Septian, Ibu Yulia bisa bisa sharing nih, apakah sekolahnya sudah digitalisasi seperti itu. Mungkin kalau contoh utamanya itu biasanya pelaporan untuk keuangan bisa jadi sudah pada pakai aplikasi ya, karena memang keuangan ini kan kalau pakai aplikasi sangat diringankan untuk bendahara seperti itu. Jadi apakah sudah pada digitalisasi nih Bapak Ibu untuk sekolahnya? Oke. Oke, mungkin bisa saya simpulkan saja ya. Saya yakin nih pasti hampir 90% guru yang mengikuti webinar ini, pasti sudah mengalami digitalisasi. Mungkin bisa pakai contoh yang lebih umum seperti laporan keuangan atau mungkin digitalisasi ujian kayak CBT atau mungkin absensi begitu ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut nih mengenai digitalisasi sekolah, kita telah kedatangan 2 narasumber nih yang akan memaparkan terkait dengan gambaran dari tema webinar kita pada hari ini. Baik, mungkin langsung aja kita kenalan nih. Yang pertama ada Kak Naili nih, selaku Direktur dari PT EduTechno Indonesia. Halo Kak Naili, bagaimana kabarnya nih Kak? Mungkin boleh nih Kak untuk berkenalan dan menyapa Bapak Ibu peserta webinar hari ini nih Kak. Oke, terima kasih Mbak Natasha ya. Salam kenal, selamat pagi Bapak Ibu semuanya nih dari seluruh Indonesia ya. Kebetulan yang ngetik di kolom chat ini rata-rata dari luar Jawa. Oh, ada yang dari Ciamis nih, ada yang dari Nias juga dari Jambi. Wah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya untuk nanti kita sharing-sharing terkait dengan transformasi digital. Mungkin itu aja dari saya perkenalan singkatnya Mbak Natasha. Oke baik, terima kasih Kak Naili dan, kita masuk ke narasumber kedua ya. Ini ada juga Kak Puput nih selaku spesialis aplikasi dari EduTechno. Halo selamat pagi Kak Puput, bagaimana kabarnya Kak? Boleh nih perkenalan dikit dan sapa Bapak Ibu peserta pada pagi hari ini nih. Oke, siap. Selamat pagi Kak Natasha dan juga rekan peserta webinar hari ini ya. Alhamdulillah kabarnya baik nih hari ini. Sebelumnya mungkin salam kenal, saya Puput, spesialis aplikasi sekolah dari PT EduTechno Indonesia. Mungkin semoga Ibu dan Bapak peserta webinar hari ini kabarnya baik semua gitu ya, dan juga semoga bisa mengikuti webinar ini nanti sampai selesai. Mungkin seperti itu aja Kak Natasha. Wah, baik, luar biasa sekali ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke sesi utama, izinkan saya menyampaikan dulu ya untuk aturan singkat selama webinar berlangsung, agar acara berjalan dengan lancar dan nyaman untuk semua peserta. Yang pertama, mohon Bapak Ibu menonaktifkan mikrofon dan menghidupkan kamera selama acara berlangsung. Dan yang kedua, jika ada pertanyaan, silahkan gunakan fitur raise hand atau mungkin tulis pertanyaan di kolom chat nanti. Dan nanti di akhir sesi kita juga ada sesi Q&A ya. Di akhir sesi ini nanti kita juga akan bagikan link presensi. Jadi pastikan tetap stay sampai akhir karena presensi ini digunakan untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan yang terakhir, jangan lupa aktif dan interaktif di kolom chat ya Bapak Ibu ya, biar suasananya makin seru dan interaktif begitu. Baik, untuk mempersingkat waktu,
Langsung saja mungkin kita dengarkan pemaparan materi yang pertama itu nanti dari Kak Naili dan akan dilanjutkan oleh Kak Puput ya. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Natasha. Saya sapa kembali ya Bapak Ibu. Terima kasih kembali saya ucapkan sudah meluangkan waktu. Di sini saya akan sharing saja ya. Jadi bukan memberikan materi sebenarnya, tapi lebih ke sharing terkait dengan informasi yang sudah saya dapatkan, yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu gitu ya, terkait dengan transformasi administrasi sekolah. Mungkin untuk sekolah-sekolah nih hampir di seluruh Indonesia ya, tentunya sudah mulai untuk go digital, terutama dari yang mungkin yang sudah itu ada Dapodik, terus kemudian sudah ada Arkas, Dana Bos gitu ya untuk pelaporan, terus juga ada mungkin informasi terkait dengan Siplah nih ya untuk belanja produk-produk sekolah gitu. Nah tentunya sebenarnya sudah bukan hal asing lagi gitu ya terkait dengan digitalisasi sekolah. Cuman bagaimana sih kondisi sekolah saat ini ya? Mungkin yang tadi sudah ada beberapa platform yang disediakan oleh kementerian untuk proses transformasi, di mana yang mungkin banyak juga yang mengalami kendala gitu ya. Karena informasi yang saya dapatkan gitu ya, ada 86% sekolah nih yang belum punya akses internet secara tetap, di mana di sini sumbernya masih sangat baru sekali, yaitu di tahun 2025 tahun ini gitu ya. Tentunya ini jadi PR sekali ya Bapak Ibu di saat sekolah sudah harus go digital gitu ya. Tapi akses utamanya yaitu internet ternyata banyak sekali yang masih kesusahan gitu ya. Nah, tentunya ini juga jadi PR besar buat kita juga nih sebagai pelaku dunia pendidikan gitu ya, yang memang harus mengikuti tuntutan dari pemerintah gitu ya. Dan di sini juga ada data gitu ya, bahwasanya ada 50% sekolah nih yang dikunjungi oleh Komisi 10 DPR itu belum memiliki akses TIK yang memadai, baik itu dari segi alatnya, komputer, ataupun jaringannya. Dan ada salah satu penelitian gitu ya, ini ada jurnal dari ITN, di sini bahwasanya banyak sekolah yang masih menggunakan metode absensi yang manual. Nah, tentunya seperti judulnya kita ya, gimana sih kita bertransformasi digital untuk absensinya? Mungkin untuk Bapak Ibu guru yang mungkin sudah menjadi ASN atau mungkin yang sudah P3K gitu ya. Saat ini kan untuk absennya sendiri sudah digital ya. Tapi di sini kita berfokus di sekolahnya. Jadi gimana sih siswa-siswinya? Sama mungkin untuk karyawan atau guru-guru yang mungkin masih honorer atau apa ya, yang memang di sekolahan itu. Apalagi misalkan kayak sekolah swasta ya, biasanya kan banyak guru honorernya. Nah tentunya absensi ini menjadi salah satu administrasi yang penting ya. Karena mau nggak mau kayak misalkan seperti perusahaan gitu ya. Tentunya kalau misalkan kita nggak absen, kita nggak masuk, tentu kan ada potong gaji gitu ya. Nah, kalau di sekolah juga ya mungkin untuk administrasi, seperti misalkan siswa, oh dalam satu semester ini izin berapa kali sih, sakitnya berapa kali sih. Nah, kalau misalkan masih manual, tentunya itu kan butuh waktu dan SDM yang harus banyak gitu. Dan next. Nah, di sini kabar baiknya ya Bapak Ibu, walaupun tadi ada 86% sekolah yang masih kondisi internetnya itu belum stabil, di sini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025, di mana pemerintah itu sangat mendukung gitu ya untuk digitalisasi, untuk pembelajaran dan tentunya untuk administratif juga. Nah, di sini kabar baiknya adalah bahwasanya Presiden kita ini sedang mempersiapkan internet murah untuk sekolah di Indonesia. Jadi banyak sekali artikel-artikel gitu ya yang membahas terkait dengan akan adanya pengadaan WiFi gratis untuk sekolah. Terus juga ditargetkan ada 300.000 sekolah itu punya akses internet ya. Jadi kalau misalkan tadi ada 86%, berarti baru sekitar 50.000 sampai 60.000 sekolah ya. Dari jumlah sekolah di seluruh Indonesia itu hampir 400.000. Nah, jadi nanti akan sangat banyak sekali sekolah yang akan menikmati
layanan jaringan yang tentunya bisa mendukung sekolah untuk mulai bertransformasi. Jadi bukan hanya untuk pembelajarannya saja, tapi juga untuk administrasinya, mulai dari mungkin ada yang sudah untuk ujian sekolahnya, terus juga nanti pembelajaran jelas ya. Kita kan sudah tahu banyak di berita bahwasanya kita dikasihkan board gitu ya, TV untuk pembelajaran interaktif di sekolah, terus juga tentunya nanti ada juga administrasi lainnya, mungkin dari yang sarprasnya atau mungkin nanti dari bimbingan konselingnya yang bisa didigitalkan seperti itu. Next. Nah, cuman sejauh mana sih sudah sejauh mana? Tadi sudah dipertanyakan ya sama Mbak Natasha, sudah sejauh mana penerapan digital di sekolah Anda? Mungkin saya bisa eh, di-share gitu ya, Bapak atau Ibu nih yang sudah ready, bisa open mic, bisa ceritakan nggak sih di sekolahnya itu penerapan digitalnya seperti apa saja? Biar kita bisa apa namanya ya, yang sudah digital itu apakah di kota besar atau mungkin sebenarnya di kota-kota kecil juga sudah mulai go digital. Barangkali dari salah satu atau salah dua peserta nih yang mau berbagi, mungkin bisa langsung open mic saja. Atau mungkin ini ada Ibu Neti nih dari SDN Peterongan Semarang. Ini kayaknya kota ya Ibu, barangkali bisa diceritakan. Atau mungkin tadi ada yang dari Jambi nih, barangkali Ibu Ana nih. Bagaimana kondisi internet di sana dan digitalnya seperti apa? Karena kebetulan kita juga ada rekan kita, karyawan dari PT Edu Tekno itu juga kebetulan dari Jambi gitu ya. Kadang kalau misalkan nih lagi mati lampu katanya, itu bener-bener internetnya bisa mati gitu. Dimana kalau misalkan udah mati lampu, internet mati itu bisa sampai sehari katanya. Nah mungkin bisa berbagi terkait dengan penerapan digital di sekolahnya. Mungkin bisa langsung open mic saja atau mungkin Bapak Ibu yang lain nih yang pengen cerita gitu. Monggo. Barangkali bisa langsung open aja atau ini yang sudah open cam nih Ibu Fazilah nih. Kayaknya lagi di sekolahan nih ya Ibu. Barangkali bisa sharing sedikit terkait dengan sudah sejauh mana gitu penerapan untuk digitalisasinya di sekolah. Monggo Ibu bisa open mic. Belum kedengeran Ibu suaranya. Halo, Halo, ya sudah terdengar Ibu. Monggo Ibu bisa sharing coba sedikit benar-benar. aja. Ya. Hmm, mohon maaf sebelumnya ya Bu, ini lagi di sekolahan ya, jadi anak-anaknya Oke, siap Ibu, Kak Papa. Mau berbagi Bu, sharing dulu barangkali nggak apa-apa kita ada backsound anak-anak sekolah gitu. ya, ya Bu. Eh, kalau masalah di sini Bu, internetnya cukup lancar, tapi kadang-kadang ada gangguan juga ya Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau mati lampu itu jaringnya juga akan hilang. Kalau Ibu Fazila sendiri di daerah mana nih Bu kalau boleh tahu? Halo Bu, Ya, dari mana Bu asalnya Bu? dari Sijunjung, Sumatera Barat Ibu. Oh, dari Sumatera ya. Oke, tapi Ya. alhamdulillah ya udah lancar walaupun kalau mati lampu agak lama gitu Nah, ya. kendalanya juga sama, mati lampu juga hilang sinyalnya ya Ibu. Oke. Kalau untuk digital di sekolahnya Ibu sudah ada pakai ujian sekolah kah atau mungkin sudah ada Kalau untuk online? ujian digitalnya belum kami gunakan ya Ibu, kami masih manual ya Ibu. Tapi untuk absensi
beberapa waktu dulu sudah menggunakan digital ya Ibu, tapi sekarang nggak digunakan lagi karena eh, terlalu susah untuk apanya kalau untuk ke anak-anak ya Ibu, karena anak-anak ini ada yang punya HP, ada yang tidak ya Ibu. Oh, oke oke, siap. Oke, mungkin itu salah satu ya dari daerah Sumatera Barat nih. Ya. Barangkali ada lagi yang mau berbagi juga terkait dengan penerapan digital di sekolahnya. Oke, kalau tidak ada mungkin bisa di next aja Mbak Puput. Oke, tadi sesuai dengan judulnya ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan absensi. Nah, tadi di sekolahnya Ibu Fazilah ya, walaupun sebenarnya sudah pernah nih melakukan digitalisasi di absensi, tapi ternyata ada kendala terkait dengan siswanya gitu ya. Apalagi kayaknya kedengarannya suaranya anak-anak SD ya, yang memang bisa jadi anak SD kan belum dibekali dengan membawa handphone atau mungkin di sekolahnya juga belum bisa menyiapkan pengadaan dari alat untuk absen secara online gitu ya. Nah, tentunya berarti masih banyak nih sekolah-sekolah yang memang penggunaannya masih pakai absensi model seperti ini gitu ya. Ini saya juga inget banget dulu zaman saya masih SMA bahkan ya. SMA saya juga masih pakai bentuk daftar absen yang bukunya seperti ini. Nah, jadi bisa jadi di tempatnya Ibu Fazilah tadi juga masih seperti ini ya. Walaupun tadi sudah pakai dan mungkin lebih banyak lagi untuk hanya di guru-gurunya saja karena kan memang guru itu sudah dilengkapi dengan alat yang memadai untuk penggunaan dari absensi digital ini. Oke, next Mbak Puput. Nah, di sini ya, mungkin bisa kita skip karena tadi terwakili oleh sharing dari Bu Fazilah gitu ya, bahwasanya sudah pernah mencatat dengan yang digital, juga sudah pernah merasakan kembali lagi gitu bahasanya ya, kembali lagi menggunakan secara konvensional seperti buku kayak tadi gitu ya. Nah, tentunya ada juga nih kesalahan-kesalahan ya barangkali terjadi salah mencatat atau mungkin untuk anak-anak yang sekolahnya kelasnya kuotanya besar, itu bisa jadi ada anak yang bolos tapi nggak ketahuan gitu ya. Bisa jadi ada temennya yang pura-pura tidur itu absen, Nailil, padahal anaknya nggak ada tapi pakai suara yang lain, "Hadir Bu," gitu ya. Jadi ada kesempatan untuk kita itu akhirnya tidak bisa secara apa namanya ya, akurat gitu ya terkait dengan absensi itu sendiri. Atau mungkin ada yang lupa izin sakit tapi dikosongin gitu ya, akhirnya kecatatnya alfa gitu. Nah, tentunya ini akan sangat Habis sekolah Bu begitu. gimana Ipa? Rata-rata semua sekolah belum pakai absensi digital gitu. Oke, betul sekali. Nah, tentunya next-nya Mbak Puput. Nah, di sini ya, kenapa ada beberapa masalah ya yang dihadapi tentunya jika terus bertahan dengan absensi manual tadi. Tentunya dari ibu bapak guru biasanya absen setiap hari per mata pelajaran ya. Tentunya itu akan membuang waktu. Jadi yang harusnya kita bisa langsung memulai pembelajaran tapi harus absen satu persatu. Terus kemudian risiko dari human error ya. Tadi kalau misalkan ternyata ada surat izin yang terselip gitu ya, yang tadinya harusnya izin atau sakit, tapi akhirnya ditulis alfa, terus kemudian jadi kurang transparan karena kan tadi kalau misalkan ada yang mengabsen terus lupa, anaknya ada atau enggak ya? Ya udah deh centang aja misalkan seperti itu. Nah, tentunya ini menjadi kurang akurat gitu ya. Mbak Puput tolong untuk slide-nya disesuaikan ya. Ini ada beberapa yang tidak bisa terlihat. Nah, terus kemudian tentunya sulit untuk rekapitulasi yang nantinya akan diambil untuk data di rapot gitu. Next, Mbak Puput. Nah, di sini mengapa sih perlu beralih ke absensi digital Bapak Ibu? Walaupun hampir banyak sekolah ya yang belum
beralih ke absensi secara digital, tentunya sudah merasakan nih kendala-kendala dan masalah yang dihadapi dengan kita masih menggunakan metode yang konvensional. Nah, di sini apa yang bisa kita dapatkan kalau misalkan sudah beralih ke absensi digital? Yang pertama adalah tadi ya tentunya kita menjawab masalah efisiensi waktu. Jadi seorang guru itu akan lebih fokus untuk mengajar. Terus apalagi sih yang mungkin akan kita rasakan manfaatnya, yaitu data otomatis tersimpan dan bisa diakses kapan saja. Mohon maaf aja nih kalau misalkan ada suatu bencana atau apa. Kalau misalkan kita masih fokus secara konvensional gitu ya, misalkan nanti datanya hilang lah atau mungkin untuk daerah-daerah yang sering terkena banjir misalnya. Kalau misalkan pas kena banjir akhirnya datanya jadi nggak bisa dilihat, itu kan akan sangat disayangkan sekali gitu. Nah, di sini juga manfaat lainnya yaitu laporannya cepat dan akurat. Jadi rekap kehadiran itu otomatis tersimpan. Mau bulanankah, mau semesterankah, jadi saat mau dibutuhkan itu kita tinggal narik datanya saja. Dan ada satu lagi nih kelebihan kenapa kita harus beralih ke absensi secara digital, yaitu nanti adanya keterlibatan orang tua. Jadi kita bisa secara aktif gitu ya, menginformasikan terkait dengan kehadiran dari siswanya. Jadi kalau misalkan ada siswa yang nggak hadir gitu, padahal dari rumah berangkat minta uang saku gitu ya, ternyata nggak sampai sekolah. Nah kalau misalkan kita pakai absensi digital, kita kan nanti setelah absen ada notif yang bisa kita berikan ke wali murid atau orang tuanya bahwasanya oh anaknya sudah masuk ke sekolah gitu. Atau kalau misalkan pulangnya, nanti juga dapat info, oh anak saya sudah pulang nih, misalkan dari sekolah ada pembubaran lebih awal misalkan gitu ya. Jadi nanti ketahuan, oh anak saya sudah jalan pulang, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya di sini ya, ada beberapa perbedaan yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan nih untuk sekolah-sekolah mulai membandingkan dari penggunaan manual menjadi penggunaan secara digital. Tadi ya, pencatatannya nanti sudah mulai lebih akurat. Kemudian dari perhitungannya, kalau misalkan kita masih pakai yang manual, oh bulan ini dihitung, nailil, oh sakit 1 kali, izin seberapa kali, kita harus buka 1 semester itu kan kurang lebih 6 bulan ya Bapak Ibu. Nah tentu itu perhitungannya kalau manual, waktunya akan sangat lumayan lama gitu. Kalau misalkan dengan menggunakan digital itu akan langsung otomatis. Kemudian efisiensi ya, walaupun mungkin di awal yang namanya investasi ke digital itu di awal mungkin akan terasa mahal atau berat gitu ya. Tapi kalau misalkan nih kita kalkulasi penggunaan dari absensi secara manual, terus kemudian kalau hilang kita harus ada duplikatnya, sebenarnya kalau dihitung-hitung gitu ya, apalagi untuk jangka panjangnya, itu tentunya bisa untuk efisiensi juga dengan penggunaan digital. Terus kemudian tadi ya ada akurasinya dengan pencatatan dan perhitungan manual, itu mungkin akurasinya akan lebih sedikit berantakan gitu ya. Nah, dengan penggunaan digital tentunya ini akan lebih pasti lagi akurasinya. Terus kemudian untuk pelaporannya, kalau misalkan digital itu nanti secara otomatis kita tinggal manggil datanya aja, tinggal download saja, itu semuanya sudah tertera. Dan tentunya nih penyimpanan datanya, kalau misalkan kita masih menggunakan yang konvensional, penyimpanan fisiknya yang harus besar, belum lagi nanti data-data tahun sebelumnya gitu ya sampai menumpuk banyak. Nah, kalau misalkan dengan digitalisasi absensi ini tentunya karena tersimpan secara cloud gitu ya, tentunya itu akan sangat memudahkan apabila dibutuhkan untuk data-data yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini manfaat nyata ya, yang mungkin bisa dirasakan oleh baik itu sekolahnya, gurunya gitu ya. Siswa di sini, kenapa siswa bisa merasakan manfaatnya? Tentunya dia merasa jadi lebih disiplin ya dan bertanggung jawab. Karena kalau misalkan nih dia mau bolos, aduh nanti ketahuan sama orang tuanya gitu ya. Nah, otomatis ini kan membuat rasa takut yang akhirnya membuat kedisiplinannya itu meningkat. Terus kalau untuk gurunya sendiri apa sih? Jelas tadi ya, karena tanpa harus mengabsen setiap masuk ke kelas gitu, nah otomatis bisa lebih fokus untuk memberikan pelajaran.
Terus untuk sekolahnya sendiri apa sih yang dirasakan ya? Tentunya untuk laporan administrasinya lebih cepat, akurasinya juga lebih tepat, tentunya ini akan sangat memudahkan sekali saat nanti dibutuhkan untuk, semesteran, untuk rapotan gitu ya. Dan di sini ada manfaat juga yang bisa dirasakan oleh orang tua siswa, di mana nanti mereka merasa lebih aman gitu ya saat anaknya berangkat sekolah gitu, karena udah tahu, oh anaknya ke sekolah, oh anaknya udah pulang dari sekolah dan tentunya kalau orang tua sudah percaya insya Allah ya, nanti sekolah juga akan meningkat brandingnya jadi lebih, wah sekolahnya keren nih, wah sekolahnya udah modern nih gitu ya, yang harapannya di mana dengan branding yang sudah baik, branding yang sudah, terkenal gitu ya, tentunya banyak calon siswa, calon wali murid yang akan, pengen menyekolahkan anak-anaknya ke sekolahan Bapak Ibu semuanya. Next. Nah, oke, selanjutnya mungkin, kita sedikit memperkenalkan ya, Bapak Ibu terkait dengan absensi digital yang kita sediakan untuk sekolah-sekolah. Jadi sejauh mana sih nanti, aplikasi ini dapat membantu sekolah gitu ya. Nah, nanti di sini akan dijelaskan oleh Kak Puput gitu ya. Nah, nanti, bisa dijelaskan secara detailnya, dari saya mungkin, cukup dulu sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau mungkin nanti saat, Q&A gitu ya, nanti kita akan bahas bareng-bareng terkait dengan, transformasi digital untuk absensi ini. Mungkin sementara saya cukupkan. Terima kasih, mohon maaf kalau, agak belibet tadi ya atau mungkin ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Kak Nelly. Ini suaranya aman ya, Kak? Aman Oke, aman. siap. Aman, Aman. aman, Oke. aman. Oke, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih nih Kak Nelly ya. Tadi sudah dibantu nih dijelaskan. Jadi mulai dari tadi ada peraturannya juga gitu ya yang mengatur terkait dengan aplikasi, lalu ada juga terkait dengan perbedaannya gitu ya, peralihan dari manual ke digital gitu. Nah, kalau untuk hari ini gitu ya, ya bagaimana? Untuk suaranya aman Kak? Oke, siap. Oke, jadi mungkin menyambung dari Kak Nelly tadi gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan cara mempermudah presensi gitu ya. Salah satunya dengan e-absensi. Nah, apa itu e-absensi? Mungkin dari sini Ibu, Bapak dan juga Kakak peserta webinar gitu ya hari ini bisa lihat terkait dengan gambaran dari aplikasinya di gambar paling atas. Ada juga di bagian loginnya di bagian samping kanan. Bisa di Mungkin Zoom, dari Bu. Bapak gimana Kak? Bisa di Zoom itu. Soalnya Oke, saya pakai oke. HP ini. Iya. Mm-mm. Oke, kurang terlihat begitu ya Pak ya? Iya, betul. Hmm. Oke, Oke, siap. Ini nanti akan kami bantu demokan juga ya Pak ya. Jadi sementara Boleh, tampilannya boleh. seperti ini. Oke, siap. Oke, jadi mungkin masih awam gitu ya dengan yang dimaksud dengan e-absensi. Jadi e-absensi ini merupakan salah satu aplikasi gitu ya yang berfungsi untuk mempermudah pencatatan presensi untuk siswa maupun guru nih. Jadi nanti bisa mendapatkan hasil laporan secara otomatis tanpa perlu bersusah payah catat satu persatu ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga untuk perbedaan yang manual dan juga beralih ke digitalnya itu seperti apa. Memang lumayan banyak gitu ya terkait dengan perbedaannya dan juga efisiensinya. Lalu mungkin di sini akan ada pertanyaan juga nih gitu ya, sejauh mana dapat membantu sekolah untuk administrasi kehadiran. Nah, tentu dengan adanya aplikasi ini, sekolah nanti jadi lebih mudah nih gitu ya untuk monitoring presensi guru maupun siswa. Oke, nah sebenarnya untuk absensi di EduTechno itu nanti seperti apa sih gitu ya? Nah, kurang lebih di sini Puput sudah mencatatkan beberapa hal yang mungkin nanti akan menjadi kelebihan gitu ya saat sekolah memiliki absensi gitu ya, atau nanti punya aplikasi ini untuk presensi di sekolah. Yang pertama membuat presensi lebih mudah itu jelas sekali gitu ya, karena yang tadinya pencatatan manual gitu ya, sekarang sudah bisa nih untuk pencatatan atau mungkin sudah mulai digital gitu ya, tinggal tap-tap aja nanti sudah siswa sudah langsung terdeteksi gitu ya untuk presensinya. Yang kedua, untuk aplikasi ini nantinya kita ada 4 nih cara presensi. Nah, apa aja sih Kak Puput gitu ya? Kita ada
Pertama ada QR siswa. Jadi QR siswa ini adalah salah satu cara absensi yang apabila sekolahnya misalnya kalau sekarang gimana Pak? Udah jelas atau Aman, aman, aman ya? aman. Oke. Ini Puput kembali jelaskan. Yang pertama ada QR siswa. Jadi untuk sekolah yang memang eh, tidak diperbolehkan nih siswanya membawa HP, itu nanti di aplikasi ini bisa dari sekolah hanya tinggal menyediakan HP untuk admin aja, nanti untuk siswanya tinggal diprintkan untuk QR-nya gitu ya. Jadi nanti tugas admin atau mungkin kalau di sekolah ada satpam gitu ya, atau mungkin yang lain yang bertugas sebagai pencatat absensi itu nanti bisa membantu siswa untuk scan gitu ya. Yang kedua, kita ada QR semester. Untuk QR semester ini nanti untuk sekolah-sekolah yang memang memiliki atau siswanya diperbolehkan gitu ya untuk membawa HP. Jadi nanti untuk siswa yang membawa HP tinggal scan aja nih. Jadi untuk QR nanti hanya ada satu, nanti dari siswa-siswa yang akan scan sendiri gitu ya, pakai akun masing-masing. Lalu yang ketiga, di sini ada foto lokasi. Ini juga berlaku untuk sekolah yang memang nanti dari siswa itu boleh gitu ya membawa HP. Jadi nanti untuk foto lokasinya ini akan muncul buktinya di aplikasi. Begitu juga nanti bisa digunakan untuk guru gitu ya. Kalau guru nih Puput pasti yakin nih di sekolah pasti pada bawa HP gitu ya. Dan juga Apa itu? nanti ada presensi manual. Kalau untuk presensi manual ini digunakan tepatnya untuk misalnya ada admin atau mungkin guru PKT yang bertugas, ternyata ada siswa yang tidak bisa nih menggunakan QR gitu ya, karena mungkin lupa bawa HP, atau mungkin QR-nya ternyata ketinggalan. Nah, nanti bisa digunakan atau bisa mungkin kita bisa bilang serap gitu ya, atau jadi pakai presensi manual ini nanti bisa kita presensikan melalui admin gitu. Lalu yang ketiga, kita pengajuan izin dengan melampirkan gambar. Nah, biasanya untuk pengajuan izin itu kan pakai surat. Nah, kalau sudah pakai surat ini kan kadang dititip juga gitu ya, kadang lupa atau kadang besoknya baru disampaikannya. Nah, kalau sekarang misalnya pakai aplikasi pengajuan izin itu nanti sudah bisa langsung melalui akun siswa, nanti sudah tinggal melampirkan gambarnya aja. Nah, di sini mungkin bisa gambar dari surat keterangan izinnya atau surat keterangan sakitnya gitu ya. Nah, nanti dari admin sangat bisa sekali melihat nih terkait dengan foto yang sudah dikirim oleh siswa orang siswa itu seperti apa sih gitu ya. Nah, nanti bisa di-ACC juga apakah nanti boleh atau tidaknya atau diizinkan atau tidaknya untuk surat tersebut gitu. Nah, yang keempat adalah laporan otomatis. Jadi setiap siswa yang melakukan presensi, baik siswa maupun guru mungkin ya. Nah, nanti laporannya sudah otomatis. Jadi nanti kita bisa berapa bulan gitu ya, atau misalnya juga bisa per tahun untuk laporannya, nanti bisa juga dilihat pernya atau per bulannya gitu ya. Nanti juga bisa dilihat untuk menggunakan presensi apa untuk siswa dan juga ada keterangan lainnya. Nah, nanti ada setting jadwal per kelas. Untuk setting jadwal per kelas ini yang dimaksud, kadang ada sekolah yang misalnya setiap kelas itu untuk masuk dan keluar jam masuk dan jam keluarnya itu kan berbeda ya. Nah, nanti bisa disetting nih untuk jadwal per kelasnya gitu. Nanti seperti apa bisa dilihat. Lalu nanti ada monitoring absensi. Monitoring absensi ini mungkin yang akan menonjol gitu ya Bapak dan Ibu. Karena memang untuk monitoring absensi ini utamanya monitoring secara real time. Jadi nanti Bapak dan Ibu tanpa harus masuk akun admin bisa melihat nih untuk monitoring absensinya dengan jelas. Oke. Lalu bagaimana sih gambaran aplikasi yang dapat mempermudah presensi di sekolah? Mungkin karena misalnya untuk kurang jelas gitu ya gambarnya, ini pun akan bantu untuk demokan nih terkait dengan aplikasi yang ada di Edutekno gitu ya, e-absensi mungkin lebih tepatnya. Sebentar.
layarnya sudah terlihat ya, Kak Natasha, Pak Nelly? Oke. Udah aman. Oke, aman ya. Baik, jadi layarnya di sini sudah terlihat gitu ya. Mungkin sedikit gambaran dari aplikasi yang ada di EduTechno, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini puput kecil ya, jadi untuk agak ketampilannya baru lumayan terlihat nih Bapak atau Ibu peserta webinar hari ini. Jadi untuk aplikasi ini basisnya adalah web aplikasi gitu ya. Bedanya apa sih kalau sama aplikasi biasa? Mungkin kalau untuk aplikasi biasa kadang harus download di Play Store ya, yang mana memang kadang dari siswa atau mungkin ibu pak guru juga sering merasakan ya, misalnya penyimpanan penuh begitu ya, itu kan jadi lumayan susah gitu ya, harus download dulu, ini dulu, itu dulu. Nah kalau untuk saat ini kita basisnya adalah web aplikasi, jadi nanti saat eh, sekolah sudah punya nih akses dari aplikasinya, nanti bisa dibuka di Google Chrome atau mungkin di HP itu Google aja gitu ya Bapak dan Ibu. Atau mungkin misalnya ada Mozilla, Opera Mini dan lain sebagainya, sejenis browser itu nanti sama bisa sekali digunakan gitu ya. Nah, jadi fleksibel dan juga nanti dari guru maupun siswa terusnya juga mudah gitu ya. Di sini nanti sudah mana logonya nanti bisa diubah-ubah. Lalu untuk di sini juga sudah disediakan scan QR beserta dengan monitoringnya gitu ya. Nah, monitoring itu apa sih? Coba ini ya, oke. Aku perlihatkan. Jadi di sini tanpa harus masuk ke akunnya, akun admin, eh, guru piket atau mungkin yang sedang bertugas gitu ya untuk pencatatan presensi itu nanti ini oh ternyata ada daftar alfa, terus di sini ada daftar izin hari ini gitu ya, ada presensi hari ini. Nah, nanti tinggal dilihat tanpa harus login gitu ya. Oke, di sini juga ada scan QR. Scan QR ini dipakai kalau misalnya mungkin di sekolah tidak pakai ini ya Bapak dan Ibu. Biasanya ada sekolah yang tidak memperbolehkan siswanya bawa HP. Oke, izin untuk menutup dulu videonya. Nah, seperti ini. Nanti untuk scan itu seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk sekolah atau untuk adminnya itu mudah gitu ya untuk scan QR-nya. Coba ini Puput masuk dulu ke akun adminnya gitu ya, biar bisa melihat isinya seperti apa sih Kak Puput gitu ya. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Di bagian dashboard kita sudah ada nih untuk keterangan semester keterangan semester dari aplikasinya saat ini, dari rentang waktunya. Lalu di sini juga sudah ada panduan, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu kesulitan lagi nih kalau misalnya mau coba-coba aplikasinya gitu ya. Nanti sudah ada keterangan juga siswa aktifnya berapa, gurunya berapa gitu. Jadi di aplikasi ini memang nanti baik guru maupun siswa itu bisa menggunakan gitu ya di dalam satu aplikasi gitu. Jadi di sini sudah ada daftar pengajuan yang paling real time, yang mana di sini muncul gitu ya di bagian dashboard paling depan untuk mengingatkan admin atau mungkin yang bertugas mengurusi presensi untuk ACC gitu ya, atau untuk misalnya kalau misalnya buktinya memang tidak valid gitu ya, atau mungkin salah kirim gambar itu nanti juga bisa ditolak gitu untuk izinnya. Yang kedua, di sini kita ada jadwal. Untuk jadwal ini seperti yang Puput jelaskan sebelumnya, jadwal untuk kelas itu bisa dibedakan ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu di sekolah memang siswanya nih punya jadwal yang berbeda gitu ya untuk kelas 1 dengan kelas yang lain, itu nanti bisa dibedakan seperti ini. Gitu ya, nanti ada kelas 11, ada kelas yang lain juga mungkin. Nah, nanti presensi guru juga bisa ditulis apa sudah ada keterangannya seperti ini. Nah, nanti untuk jam masuk dan juga jam keluar bisa disesuaikan dengan jam masuk dan juga jam keluar yang ada di sekolah. Nah, nanti kebetulan di kita ada sinkronisasi hari liburnya juga nih Bapak dan Ibu. Jadi tidak perlu khawatir kalau semisalnya nanti Mbak sekolah kami itu minggunya libur atau Sabtunya juga libur nih, gimana ya gitu ya. Nanti sangat bisa sekali disesuaikan. Di sini ada tambah jadwal liburnya kalau misalnya memang ada jadwal libur yang di luar kalender gitu ya, di luar kalender libur nasional, nanti bisa disinkronkan
Lalu untuk sinkron libur nasional juga sangat bisa sekali disinkronkan. Jadi nanti kita bisa cek untuk hari raya Idul Adha ini nanti sudah otomatis libur, jadi siswa tidak terdeteksi absen gitu ya. Dan juga ada hari libur nasional lainnya. Lalu di sini ada mungkin ini Puput jelaskan dulu untuk yang 4 cara presensi gitu ya. Ini Puput tunjukkan yang pertama, ini ada namanya QR siswa. Jadi QR siswa ini nanti kita bisa cetak dulu QR-nya. Setelah itu kan nanti masuk PDF ya. Nah, nanti bisa cetak nih melalui print biasa gitu ya, pakai kertas, bisa nanti tinggal disesuaikan ukurannya dan juga nanti tinggal dibagikan ke siswanya aja gitu. Jadi nanti kalau misalnya siswa mau presensi, itu nanti tinggal di tap aja gitu ke bagian scan QR yang tadi di awal sudah sempat Puput jelaskan. Oke, siap. Nah, ini tadi cara presensi yang pertama ya. Lalu yang kedua kita ada presensi namanya QR semester. Jadi QR semester itu artinya satu QR di-scan oleh sekian banyak siswa gitu ya. Kalau yang tadi kan siswa punya QR masing-masing. Kalau yang di cara presensi yang kedua ini satu QR untuk semua gitu ya. Jadi nanti dari guru atau siswa nanti bisa masuk ke akunnya, setelah itu untuk QR ini bisa di-scan. Jadi nanti kalau di sekolah bisa print nih beberapa untuk QR-nya. Setelah itu nanti bisa ditempel nih mungkin di dinding sekolah, di mading gitu ya, di berbagai tempat yang memungkinkan dari siswa untuk scan gitu ya di banyak tempat gitu, atau mungkin bisa di per kelas masing-masing ya, biar nanti lebih mudah juga nih untuk presensinya. Bisa melalui akun siswa atau akun guru. Jadi nanti di sana sudah ada tombolnya untuk masuk gitu ya, untuk foto dan juga nanti sudah nge-get lokasi langsung. Jadi misal ada siswa yang presensi nih sudah ada fotonya, tapi misalnya lokasinya nih beberapa ratus meter nih dari sekolah, nah itu nanti tetap tidak bisa. Jadi keamanannya sudah terjamin begitu ya Ibu dan Bapak. Nah, yang terakhir kita ada yang namanya presensi manual. Presensi manual ini sebenarnya digunakan pada saat mungkin kita bisa bilang terdesak aja gitu ya. Terdesak itu seperti apa sih Kak Puput? Nah, mungkin biasanya kalau terdesak itu bisa jadi siswa sudah masuk sekolah tapi mungkin di pertengahan jam pelajaran ada sakit perut gitu ya, sehingga tidak memungkinkan untuk untuk melanjutkan pembelajaran. Nah, nanti itu bisa sekali seperti itu gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada siswa student gitu ya. Misalnya atau mungkin di sini ada yang namanya Puput nih gitu ya. Puput sebelumnya sudah buatkan akunnya. Di sini nanti bisa dipilih nih untuk status kehadirannya, apakah izin hadir, izin, sakit, atau darurat. Nah, untuk darurat ini artinya nantinya untuk siswa itu mungkin seperti sakit di pertengahan gitu ya, atau mungkin ada kegiatan OSIS atau kegiatan lainnya yang memang tidak memungkinkan gitu ya untuk melanjutkan pembelajaran dalam satu hari full. Gitu ya. Misalnya di sini hadir aja gitu ya, karena mungkin di sini Puput tidak membawa scan QR-nya gitu ya, dan lain sebagainya sehingga tidak bisa presensi hari ini. Di sini nanti bisa kita tuliskan 10 atau mungkin jam 8 gitu ya untuk masuknya. Di sini nanti pulangnya itu di jam 14 gitu ya, nanti bisa disimpan. Oke, nanti kan untuk absensinya sudah berhasil disimpan gitu ya dan diperbarui. Nanti sudah otomatis masuk juga nih ke dalam laporannya. Nah, nanti di sini juga sudah ada riwayat presensinya. Seperti ini, mungkin ada absensi guru dan juga absensi siswa. Salah satunya tadi yang sudah Puput bantu untuk coba absensikan gitu ya, atau presensikan. Di sini di tanggal 29, nama siswanya Puput, jam masuknya ini di jam 9 gitu ya. Di jam 9, jam keluarnya itu di jam 14. Nah,
harusnya tadi dikasih keterangan gitu ya, keterangannya karena apa. Nah, nanti bisa seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau misalnya ada siswa nih yang QR-nya ketinggalan nih Kak, atau misalnya nanti ternyata untuk HP-nya mati jadi tidak bisa scan, tidak perlu khawatir karena nanti kita sudah ada terkait dengan presensi manual gitu. Jadi nanti bisa langsung konfirmasi aja ke mungkin bagian presensi gitu ya, guru presensi atau mungkin admin pada saat itu, guru piket juga bisa nanti admin juga bisa dibuat untuk beberapa user gitu ya, atau di beberapa guru gitu nantinya. Nah, mungkin di sini Puput juga ingin menunjukkan terkait dengan perizinan. Tadi sudah sempat Puput singgung untuk perizinan. Nah, sebenarnya untuk perizinan itu kurang lebihnya nanti bisa diajukan oleh siswa sendiri gitu ya, atau mungkin kalau untuk sekolahnya SD gitu ya, atau mungkin sekolahnya ternyata TK gitu, nah nanti tidak perlu khawatir karena sebenarnya untuk akun siswa itu nanti bisa dipegang oleh mungkin bisa dibilang walinya gitu ya, baik itu orang tua maupun wali lainnya seperti kakak dan lainnya. Itu nanti bisa juga membantu siswa tersebut untuk pengajuan izin gitu ya. Di sini juga bisa lihat untuk buktinya. Oke, ini buktinya seperti ini gitu ya, nanti bisa dilihat. Oke, nah tadi sudah bisa dilihat buktinya. Ini statusnya masih menunggu gitu ya Bapak dan Ibu. Untuk mengkonfirmasi, kita nanti bisa pilih di bagian aksi, nanti ada konfirmasi. Jadi bisa kita terima atau bisa kita tolak gitu ya. Biasanya mungkin kalau izin kan seminggu sebelum gitu ya, atau 2 hari atau 1 hari sebelum. Nah, nanti kita bisa menerima atau menolak. Adapun sebenarnya setiap diterima atau ditolak, nanti dari sistem akan memberitahukan otomatis kepada eh, akun siswa gitu ya, bahwa untuk pengajuan izinnya diterima atau ditolak. Misalnya ini Puput terima aja untuk gurunya. Nah, nanti statusnya akan berubah menjadi terkonfirmasi begitu ya Bapak dan Ibu. Nanti otomatis di bagian laporan siswa untuk tanggal sekian izinnya ini nanti statusnya izin gitu ya. Coba kita lihat untuk laporannya. Kurang lebih kita laporannya juga ada 2 nih, guru dan siswa itu terpisah untuk mempermudah sekolah gitu ya. Mempermudah sekolah untuk mengetahui ini absensi guru yang mana, absensi siswa yang mana gitu ya. Ini kita pilih kelasnya karena memang cuma satu aja. Bisa dilihat di sini mungkin sudah ada keterangan terkait dengan nama dari siswanya, NIS, dan juga di sini adalah total hadirnya gitu ya. Total hadirnya berapa, total izinnya berapa, sakitnya berapa, daruratnya berapa gitu ya. Ini terakumulasi secara real time. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu semesternya dimulai dari bulan ini, berarti ini nanti yang paling real time sampai di hari ini gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya mau di-download nih laporannya pakai Excel, itu juga nanti bisa langsung di-download aja. Nah, yang kedua kita bisa lihat mungkin secara detailing ya. Mbak Puput itu gimana sih gitu ya kalau misalnya untuk siswanya itu alpha atau misalnya hadir, tapi saya mau lihat nih keterangannya. Kita coba buka yang slide aja. Seperti ini. Jadi apa sih bedanya gitu ya? Nah, di sini ada tulisan H itu artinya hadir, sudah ada keterangannya. Ada izin, sakit, darurat, apa sama libur. Di sini ada liburnya karena sudah disinkronisasi tadi. Yang alfanya juga di sini sudah ada. Bisa diklik nggak? Bisa gitu ya. Kita bisa lihat tanggal alfanya, status kehadiran, sama keterangannya tidak presensi. Beda kalau sama yang hadir. Untuk yang hadir itu nanti sudah ada nih terkait dengan tanggal. Statusnya hadir, jam masuknya jam 15.14, bukti absensinya nggak ada karena kita pakai metode QR. Terus keterangannya terlambat nih 434 menit gitu ya. Nanti ada ada tulisannya juga. Di sini jam pulangnya straight, artinya untuk siswa ini gitu ya tidak melakukan presensi atau jam pulang gitu ya. Dan juga untuk bukti absen pulangnya kalau misalnya ada foto pakai presensi foto lokasi, nanti di sini fotonya muncul gitu ya. Baik untuk absen masuk maupun absen keluar. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya guru nanti mau presensi nih gitu ya Bapak dan Ibu, buktinya harus ada, nanti sudah ada otomatis di bagian sini gitu ya. Nah, kurang lebih untuk laporannya seperti itu gitu ya Bapak dan Ibu. Nanti berikutnya kita juga ada yang namanya setting. Nah, setting aplikasi ini kita gunakan untuk menamai aplikasi. Jadi nanti
untuk aplikasi itu namanya boleh pakai nama sekolah gitu. Nah, misalnya dari SMK mana gitu ya, atau dari SD mana. Nah, nanti nama sekolah, nama aplikasinya juga bisa ditulis di sini. Ada status lokasinya. Untuk status lokasi ini kalau bisa diaktifkan gitu ya Bapak dan Ibu, karena sebenarnya ada yang mungkin siswa yang presensinya di luar sekolah gitu ya, tapi dia tetap presensi. Nah, nanti kalau pakai, statusnya aktif gitu, nah nanti, kita akan, atau aplikasinya itu nanti bisa get gitu ya, get lokasinya. Nanti kalau udah get lokasi, kalau semisalnya di sini kan sudah ada tulisannya radius 100 meter, di luar radius 100 meter ini siswa tidak bisa presensi sama sekali gitu ya, jadi nanti presensinya akan ditolak. Begitupun, dengan QR, kalau QR mungkin harusnya bisa terlihat gitu ya Bapak dan Ibu, karena kan kalau QR untuk siswanya juga, di-scan kan gitu ya oleh, sekolah. Nah, nanti kurang lebihnya seperti ini untuk bagian setting. Dan juga yang terakhir kita ada yang namanya WA Blast. Jadi WA Blast ini adalah salah satu fitur tambahan di luar default yang mungkin tadi sempat disinggung oleh Kak Nelly ya gitu, terkait dengan transparansi kepada orang tua siswa. Untuk sekolah swasta, untuk sekolah negeri juga bisa gitu ya, yang memerlukan informasi untuk orang tua siswa bahwa, "Oh, anak saya ternyata sudah masuk nih di jam sekian." Atau mungkin, ada juga informasi untuk pulangnya gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya, "Anak saya udah pulang belum sih?" Nah, nanti setiap scan, lalu mungkin nanti siswa presensi pakai QR yang semester, itu nanti otomatis, WA-nya akan kekirim gitu ya, kepada, orang tua siswa. Untuk template pesannya nanti bisa dari sekolah yang menentukan template-nya itu nanti mau seperti apa gitu ya, apakah mau pakai bahasa Indonesia atau mungkin kemarin ada yang dari High School, Bali, itu pakainya dia bahasa Inggris gitu ya, untuk konfirmasi ke orang tua siswa kalau semisalnya dari anaknya itu sudah sampai ke sekolah gitu. Nah, ada juga yang seperti itu. Mungkin kurang lebihnya untuk, terkait dengan aplikasi dari e-absensi itu seperti ini gitu ya di bagian adminnya. Jadi, mungkin harapannya bisa memberikan gambaran kepada Bapak atau Ibu guru di sini atau mungkin ada kakak-kakak yang dari sekarang mulai mengajar gitu ya di sekolahnya membutuhkan, aplikasi yang kurang lebih gambarnya seperti ini. Eee, Kurang lebih kemudahan yang Kuku tunjukkan, itu, seperti ini gitu ya. Mungkin nanti kalau semisalnya, Bapak dan Ibu mau mencoba nih, nanti sangat bisa sekali. Kita kebetulan nanti ada demo aplikasi, nanti akan dijelaskan juga oleh Kak Natasha. Mungkin nanti kita langsung ke sesi tanya jawab atau gimana nih Kak Natasha? Oke, mungkin boleh nih pada Bapak atau Ibu peserta webinar hari ini. Eee, Apakah ada pertanyaan nih terkait dengan aplikasi, e-absensi tadi, atau mungkin terkait dengan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh, Kak Nelly nih gitu? Wah, menarik banget ya pembahasan dari Kak Nelly dan Kak Puput hari ini. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya nih, bisa langsung, raise hand atau mungkin langsung aktifkan saja mic-nya atau mungkin bisa tulis di kolom chat nih ya. Ayo, coba. Baik, mungkin dari Ibu Sunu Budiwati atau mungkin Ibu Emilia gitu ya. Halo Kak Natasha. Iya, halo Kak Ibu Fatimah. Oke, aku mau tanya ya, Mbak atau Kak nih? Eh, Dua-duanya boleh. Oke, siap. Tadi kan sama Kak, siapa Puput Aprilia ya? Tadi dijelaskan ada 4 presensi yang tersedia. Misalkan sekolah kami nih pakai QR lalu tidak bisa. Apakah nanti bisa pakai cara presensi lain atau hanya tadi yang QR saja? Bagaimana aja ini pusing tuh juga saya. Bisa dibantu untuk Oke, boleh. Terima kasih, Kak Fatimah ya tadi ya, terkait dengan pertanyaannya. Sebelumnya mungkin Puput bantu,
share lagi gitu ya terkait dengan aplikasinya gitu ya. Tadi pertanyaannya itu tadi kan sudah ada ya 4 cara presensi nih gitu ya di aplikasi yang tadi gitu ya sudah Puput jelaskan. Apakah gitu ya nantinya hanya satu presensi aja nih yang bisa dipakai oleh sekolah atau presensi lain juga bisa gitu ya? Jawabannya itu sangat bisa sekali gitu ya Kak ya. Nanti baik dari sekolah misal sudah pakai nih salah satu presensinya itu misal pakai yang QR siswa nih gitu. Nah nanti kalau misalnya QR siswa ternyata nggak bisa, ternyata siswa bawa HP nih ke sekolah yang bisa dipakai juga untuk QR semester. Nah, itu nanti sangat bisa sekali digunakan gitu ya. Misal QR semester juga ternyata berkendala nih di HP siswa tersebut. Nah, nanti kita masih ada bisa juga pakai foto lokasi gitu ya. Kalau misalnya foto lokasi juga ternyata karena HP-nya mati jadi foto lokasinya juga nggak bisa nih Kak Puput. Nah, nanti opsi terakhirnya kita bisa pakaikan terkait dengan presensi manualnya nih. Nah, presensi manualnya ini ada di bagian menu manajemen kehadiran. Nanti untuk siswanya bisa dipilihkan misalnya kelasnya kelas berapa, nanti kita pilihkan juga untuk status kehadirannya. Berarti kan misal hadir gitu ya. Nanti tinggal dimasukkan aja nih untuk tanggal absen, masuk dan keluar gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk presensi itu kita bisa menggunakan 4 cara tersebut gitu ya. Meskipun dari sekolah hanya memakai satu cara presensi aja sebelumnya, begitu. Mungkin sudah menjawab ya, Kak Fatimah? Wah, luar Wih, biasa. mantap. Siap menjawab sekali, Mbak Puput. Terima kasih. Ya, oke. Nanti bisa minta demonya ya, Mbak Puput? Sangat bisa sekali gitu ya Kak Fatimah. Nanti akan Puput bantu untuk sharing nih terkait dengan demo aplikasi untuk peserta webinar yang menghubungi Puput gitu ya. Nanti sangat boleh sekali setelah webinar berlangsung atau sudah webinar selesai gitu ya. Nanti dari Ibu atau Bapak peserta webinar di sini bisa langsung chat Puput gitu ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari Bapak Ibu semuanya? Bisa langsung hidupkan mikrofon atau mungkin bisa dikirim di kolom chat ya. Oke. Siang, Kak Natasha. Baik, siang Kak Indah Salsabila. Boleh Kak langsung bertanya? Saya mau bertanya ya. Suaranya nggak kedengar ya Kak? Nggak masuk gak? Halo? Oke, bisa Kak. Mungkin Oke. bisa. Enggak. Oke, saya ulang ya. Untuk sekolah saya ini ada kendala nih. Jadi di sekolah saya itu tidak diperbolehkan untuk membawa HP untuk siswa-siswinya. Tapi terkadang orang tua tuh ingin tahu tuh untuk siswanya, untuk anaknya itu udah masuk sekolah atau belum. Nah, jadi di aplikasi ini bisa nggak sih untuk memberikannya notifikasi kepada orang tua, entah itu untuk kehadiran siswa masuk ataupun siswa pulang. Itu bisa nggak ya, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Indah gitu ya sudah dibantu ditanyakan nih terkait dengan aplikasi absensi dari EduTechno itu nanti sangat bisa sekali ya Kak ya. Karena kan mungkin case-nya di sekolah itu sekarang tidak boleh bawa HP. Berarti kemungkinan yang paling cocok atau yang paling pas dengan case di sekolah itu adalah QR siswa gitu ya. Itu untuk jenis presensi yang pertama yang mana nanti di sekolah itu bisa cetak QR siswa gitu ya, nanti bisa di-print nanti diberikan kepada siswa-siswanya. Setelah itu nanti tinggal setiap presensi gitu ya, nanti tinggal di-scan aja gitu ya oleh guru piketnya. Nah, kebetulan tadi sudah sempat dijelaskan juga kalau misalnya untuk menginformasikan kehadiran kepada kedua orang tua siswa gitu ya atau orang tua siswa itu nanti bisa kita pakaikan fitur yang namanya WA Blast. Nah, untuk WA Blast ini nanti untuk template pesannya itu disesuaikan dengan template yang ada di sekolah atau mungkin kata-katanya itu bisa diatur oleh sekolah gitu ya. Nanti kami bantu integrasikan nih dengan nomor admin di sekolah juga. Jadi nanti
saat siswa itu scan nih ke HP atau, ke HP admin gitu ya. Nah, nanti itu sudah, real time atau otomatis, nanti pesan tersebut yang tadi template-nya sudah diatur, langsung kekirim nih kepada kedua orang tua siswa untuk memberitahukan, siswa ini masuk dan juga nanti begitupun dengan jam pulang gitu ya. Untuk jam pulangnya nanti, kekirim otomatis juga setelah siswa melakukan scan, begitu Kak Indah. Mungkin untuk penjelasannya bagaimana Kak? Sudah cukup jelas atau mungkin masih ada yang kurang nih? Sudah cukup jelas, Kak. Ide bagus tuh. Kemungkinan untuk Oke. ID card-nya bisa ID card. Untuk QR code-nya mungkin bisa dibikinin ID card ya buat siswanya. Jadi nanti bisa Betul. lebih mudah Betul untuk sekali, Kak. absensi. Baik, terima kasih Kak Betul. Puput. Terima kasih juga Kak Indah atas pertanyaannya. Wah, baik, luar biasa sekali ya pertanyaan dari Kak Indah Salsabila nih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menanyakan lagi nih? Bisa langsung open mic seperti Kak Indah dan Kak Fatimah nih. Oke, mungkin pertanyaannya udah ya dari kedua, peserta kita, ada Kak Fatimah tadi, juga ada Kak Indah nih. Jadi mungkin dari mulai tantangan administrasi dari pembahasan yang Kak Naili dan Kak Puput hari ini jelaskan, dari mulai tantangan administrasi manual, keuntungan absensi digital, sampai demo aplikasinya ya, semuanya benar-benar membuka wawasan banget gitu. Jadi saya bisa tarik kesimpulan nih, dari yang pertama, absensi digital bukan cuma mempermudah pekerjaan guru, tapi juga bikin sekolah lebih efisien dan juga transparan. Yang kedua, data tersimpan otomatis, bisa direkam instan juga, dan bahkan orang tua bisa tahu nih kehadiran anaknya secara real time ya. Jadi apakah mungkin nanti anaknya sudah berangkat ternyata tidak ada laporan dari sekolah, ternyata anaknya mangkir kemana gitu ya, itu bisa dicek secara real time. Dan juga yang terakhir, intinya digitalisasi itu bukan tren ya Bapak Ibu ya, tapi kebutuhan sekolah di masa kini. Oke, mungkin sambil menunggu sesi berikutnya, saya izin kirimkan untuk link presensi ya, baik bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-sertifikat, bisa langsung mengisi presensi yang sudah saya share di kolom chat begitu. Nah, sambil mengisi absensi nih, kita mau memberikan info nih bahwasanya dari aplikasi yang tadi sudah didemokan oleh Kak Puput hari ini, akan ada akses link demo gratis plus voucher 1 juta bagi 5 sekolah pertama yang menghubungi Kak Puput nih. Nomornya bisa dicatat ya Bapak Ibu mungkin, atau bisa di screenshot gitu ya, di nomor Kak Puput di 0821 3627 8218. Begitu. Mungkin kita tekankan lagi ya, itu 5 sekolah pertama akan mendapatkan link demo gratis dan juga voucher 1 juta untuk 5 sekolah pertama, seperti itu. Oke, mungkin habis ini, apakah sudah pada mengisi untuk form link presensinya Bapak Ibu? Kalau memang sudah, nanti kita akan melanjutkan dengan foto bersama, habis itu kita akan penutupan, seperti itu. Oke, mungkin sambil mengisi nih ada pertanyaan nih Kak Puput nih dari Bapak Ismail B. Asanuhang. Kapasitas aplikasi berapa besar ya Kak ya? Maaf, sinyal agak hancur di sini gitu. Oke Pak, mungkin atau Kak Nelly bisa. Oke, baik untuk Pak Ismail, untuk kapasitasnya sendiri sebenarnya
bisa unlimited ya, nanti tergantung dari jumlah siswanya juga akan kita sesuaikan juga dengan penawarannya, Pak. Jadi, tidak kita samaratakan yang siswanya sedikit atau yang siswanya banyak itu nanti disamakan, itu enggak. Jadi nanti memang kita, base penawaran itu dari banyaknya user. Seperti itu, karena ini kan full online ya Bapak Ibu, jadi memang nanti servernya itu menyesuaikan gitu. Yang siswanya sedikit, ya kita tawarkan mungkin, lebih murah gitu ya dibandingkan dengan yang jumlah siswanya lebih banyak. Dan untuk aplikasi ini bisa digunakan dalam satu aplikasi gitu ya. Ini bisa digunakan untuk siswa dan gurunya juga. Jadi nggak cuman untuk siswa saja. Jadi kayak kalau misalkan untuk sekolah swasta gitu ya, di mana mungkin memang tidak ada absen ke dinasnya gitu. Nah nanti, bisa untuk absen juga bareng-bareng gitu. Mungkin seperti itu Pak Ismail. Wah, baik. Apakah sudah menjawab Pak Ismail untuk pertanyaannya? Oke, siap. Sinyal agak error di sini. Apa? Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi sambil menunggu peserta untuk link absensi ya, mengisi link absensi begitu? Baik Bapak Ibu, sebelum menutup acara ya, yuk kita abadikan dulu nih momen webinar pada pagi menuju siang hari ini. Dimohon kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya ya, dan kita akan foto bersama. Kita mulai dari halaman pertama dahulu Bapak Ibu. Daripada hidup. Oke udah. Oke kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Senyum yang paling cerah Bapak Ibu. Oke kita mulai ke yang halaman kedua ya. 1, 2, 3. Senyum yang paling cerah. Sekarang kita lanjut ke halaman 3 nih. Ayo Bapak Ibu semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke. Oke baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nggak terasa banget ya kita udah di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu peserta webinar yang sudah meluangkan waktu, energi, dan juga perhatian untuk ikut belajar bareng pada webinar hari ini. Kami paham bahwa di tengah banyaknya aktivitas dan juga tanggung jawab di sekolah, Bapak Ibu tetap hadir nih dan fokus menyimak materi hari ini. Itu bukanlah hal yang mudah, tapi kehadiran Bapak Ibu hari ini adalah bentuk semangat yang sangat luar biasa untuk terus belajar dan juga terus berkembang. Dan saya ingatkan kembali bahwasanya sertifikat akan kami kirimkan maksimal 2 minggu setelah acara via email ataupun WhatsApp ya. Dan juga untuk sekolah juga bisa mendaftar nih akses demo gratis dan juga voucher 1 juta untuk 5 sekolah pertama. Nanti bisa langsung menghubungi nomornya Kak Puput ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah bergabung di grup nanti bisa dicari namanya Kak Puput gitu ya. Terus habis itu atau mungkin yang ingin konsultasi gratis mengenai kebutuhan digitalisasi sekolah seperti mungkin ujian sekolah, absensi, dan juga kita ada juga sarpras, ada juga untuk laporan keuangan seperti Okelah gitu tuh kita juga ada Kak. Jadi bisa langsung menghubungi Kak Puput juga. Dan semoga di kesempatan berikutnya kita bisa sharing lagi nih hal-hal baru seputar digitalisasi sekolah. Saya Natasha pamit undur diri dan saya punya pantun nih. Lihat undur-undur sambil berdiri, lihatnya terjatuh. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, Bapak, Ibu. Sehat selalu.